Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel kesayangan kaum rebahan. Kali ini kita akan menarasikan ulang film Mulan yang penuh inspirasi. Bagaimana tidak, kisahnya yang Zero to Hero sangat cocok kita jadikan sebagai teman pengantar kopi kita. Atau kalau tidak bisa ngopi, ya paling tidak sebagai pengantar kita makan mie siap saji. Untuk itu bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, ada tombol subscribe di bawah video ini. Bila masih berwarna merah silahkan ditekan dan kita ke masa lampau. Film ini dimulai dengan aksi kejar-kejaran antara seekor ayam potong yang nakal dan anak perempuannya paman kita, Huazhou. Paman Huazhou sebenarnya hanya meminta anaknya itu untuk menggiring ayam itu agar masuk ke kandang. Tapi oleh karena si ayam agak nakal, bukannya malah masuk kandang, malah lari ke bilik-bilik ke rumah tetangga, lalu ke tempat ibadah, kemudian ke atap rumah. Benar-benar ayam yang nakal, teman-teman. Ya, namanya juga ayam, tidak punya perasaan. Paman Huazhou sebenarnya bilang ke anaknya, udahlah nak, lupakan ayam nakal itu. Tapi si anak tidak mendengarnya. Ia merasa terhibur dengan ayam nakal itu dan ia terus mengejarnya. Kini ayam itu telah berada di atap rumah-rumah warga. Mulan, anaknya si Paman Zhou, masih terlihat mengejar ayam itu. Dan ketika ayam itu sudah dekat, malah si ayam balik lagi turun lalu masuk kandang dengan sendirinya. Sedangkan si anak masih di atap rumah. Melihat si ayam yang sedang dikejarnya udah masuk kandang, ia pun segera turun. Nah, pada saat ia mau turun, tiba-tiba kakinya terpeleset. Hampir saja ia akan terjatuh. Tapi beruntung oleh Paman Huazhou ayahnya, sejak kecil ia telah diajari seni bela diri hingga mampu mengendalikan chi-nya. Teman-teman tahu chi dong ya. Dan mendaratlah si anak perempuan itu ke tanah dengan selamat. Lantas orang-orang yang melihat aksi pendaratannya itu bukannya malah terpukau, malah melontarkan wajah tak suka, termasuk ibunya sendiri. Namanya Mulan, kira-kira inilah adat istiadat kekaisaran Cina pada zaman dahulu kala, bahwa perempuan cantik itu adalah jika ia pandai berdandan, pandai mencuci piring, dan segera menikah. Sementara jika anak perempuan itu memiliki bakat bela diri, ia akan dianggap aneh. Para pria akan menjauhinya, dan tidak hanya itu, ia bahkan dianggap sebagai seorang penyihir, tak terkecuali Mulan. Ada satu alasan mengapa Mulan diajarkan bela diri oleh Paman Zhou ayahnya. Karena dahulu sebelum sakit-sakitan, Paman Zhou adalah seorang pejuang hebat untuk kekaisaran Tiongkok. Tapi kini ia telah pensiun karena sering sakit-sakitan. Ia tidak ingin ilmu bela dirinya terhenti sampai di sakitnya itu. Maka diturunkanlah ke Mulan anaknya. Ia tidak punya pilihan. Kedua anaknya adalah perempuan, dan oleh karena Mulan adalah anak pertama, maka ilmu bela diri dan ilmu-ilmu chi-nya Paman Zhou itu diturunkan ke Mulan. Meski ia tahu kelak ia akan dicemooh. Beberapa tahun kemudian, Mulan tumbuh dewasa. Ia telah siap dijodohkan dan dinikahkan. Dan dengan dandanan terbaik pada zamannya, seperti ini, ia pun menuju rumah perjodohan. Tapi sebelum benar-benar melangsungkan akad, perempuan Cina itu harus melaksanakan beberapa tahap uji coba. Salah satunya, bisa tidak ia membuat dan menuangkan teh untuk suaminya. Kita semua tahu dong ya, kalau Cina itu identik dengan teh. Nah, jika buatan tehnya enak dan lihai tangannya menyajikan teh yang dibuat itu, artinya ia benar-benar telah siap dinikahkan. Tapi jika tidak, pernikahan itu batal dan harus belajar lagi. Beruntungnya teman-teman cuma buat teh. Coba syaratnya itu adalah buat rendang, sayur lodeh, ayam geprek. Bisa nggak nikah-nikah orang Cina pada saat itu. Dan ini Mulan sedang melaksanakan uji coba menuangkan tehnya. Awalnya semua berjalan lancar, tapi oleh karena seekor laba-laba tiba-tiba berkeliaran di antara meja teh itu, dan juga oleh karena kebanyakan mereka yang sedang berada di ruangan itu takut laba-laba, acara jadi kacau. Laba-laba itu lompat ke arah ibu tetua ada. Lalu saking kagetnya, meja itu ditendang hingga menerbangkan teko dan gelas-gelas teh lainnya. Dan Mulan yang sudah sejak kecilnya jago bela diri, refleks menyelamatkan teko dan gelas-gelas teh itu dengan tusuk kondenya. Dan oleh karena semua tusuk kondenya telah dibuka, maka jatuhlah rambutnya Mulan menutupi matanya sendiri. Dan gelas-gelas yang berhasil ia amankan itu pun pada akhirnya jatuh dan pecah. Lalu oleh karena kejadian itu, perjodohan dan pernikahan Mulan pun batal. Ayahnya Mulan sedang menunggu di luar. Ibu tetua lalu keluar marah-marah. Kata ibu tetua, ini aib bagi keluarganya Hua. Mereka gagal mendidik anaknya menjadi perempuan. Semua mata dengan pandangan sinis dan cemooh tertuju kepada Mulan. Tapi sebagai ayahnya, ia tetap mendukung anaknya. Tiba-tiba beberapa puluh pasukan kerajaan datang ke desa itu. Lalu pandangan-pandangan sinis ke arah Mulan tadi beralih ke pasukan kerajaan. Lalu tanpa basa-basi, pemimpin dari pasukan kerajaan itu berpidato dan mengeluarkan mandat dari sang raja. Katanya, wahai rakyat, saat ini kita sedang diserang
diserang oleh pasukan Han. Kita sedang berperang. Maka dari itu setiap keluarga harus menyumbangkan satu lelaki untuk ikut berperang. Satu lelaki untuk setiap keluarga. Maka satu persatu para lelaki dari satu keluarga yang ada di desa itu pun menyerahkan diri mereka untuk ikut serta. Mulai dari keluarga Wang, keluarga Qin, keluarga Du, semua mereka menyerahkan satu lelaki mereka. Nah, pada saat keluarga Paman Huazu yang dipanggil sang utusan raja, maka mau tidak mau Paman Huazu sendirilah yang maju karena ia tidak punya anak lelaki. Kakinya yang sakit-sakitan itu ia ikat dengan kencang agar tak terlihat sakit, karena berperang membela kerajaan adalah satu tindakan mulia bagi warga kerajaan. Jikapun mati kelak di arena peperangan, maka mati mereka adalah mati yang baik. Tongkatnya dilepas. Paman Huazu maju ke depan mengambil surat tugas perang dengan kaki yang pura-pura dikuatkan. Heroik banget memang Paman Zhou ini. Ini surat tugas perang loh ya, bukan surat keputusan nerima jatah BLT. Pemimpin utusan kerajaan itu pun ragu karena hanya keluarga Huas saja yang mengutus seorang yang telah renta. Berbeda dengan keluarga lainnya, rata-rata mereka mengutus anak laki-laki mereka yang masih gagah dan perkasa. Kata Huazu, saya melayani tentara kerajaan dalam pertempuran terakhir melawan pemberontak utara. Lalu tanya pemimpin utusan kerajaan tersebut, apakah kau tidak punya anak laki-laki untuk kau utus? Jawab Paman Zhou, saya hanya dikaruniai 2 anak perempuan. Mendengar pernyataan itu, dengan berat pemimpin utusan memberikan surat tugas, dan tepat pada saat Paman Huazu menerima surat itu, ia roboh dan tersungkur ke tanah. Kasian memang, tapi ia harus tetap berada di barisan para pejuang membela negaranya. Benar-benar pejuang yang patut kalian contoh. Ini mirip-mirip lah ya dengan abang kalian Rangga Sasena, salah satu petinggi Sunda Empire yang terus berjuang membela kekaisarannya hingga ke tahta terakhir, yaitu di penjara. Hari keberangkatan itu pun tiba. Benda-benda pusaka yang telah lama ia rapikan kembali dibuka. Baju besi, pedang, beberapa medali yang pernah ia dapatkan dulu ketika membela kerajaan pun semuanya ia telah persiapkan. Sesekali terlihat Paman Zhou mengasah pedangnya. Mulan berada di dekatnya pada saat itu. Ada sebuah medali yang menyita perhatian Mulan. Mulan bertanya pada ayahnya, itu apa? Lalu jawab ayahnya, itu adalah medali Phoenix. Itu peninggalan leluhur kita. Selama yang kau bela dalam pertempuran adalah kerajaanmu, maka ia akan mengikutimu. Obrolan itu selesai. Ayahnya harus istirahat lebih awal karena besok di pagi-pagi buta ia akan berangkat ke camp, tempat para pasukan kerajaan akan digodok. Tapi pada saat ayah, ibu dan adiknya si Mulan sedang tertidur pulas, Mulan lalu datang secara diam-diam ke ruangan tempat ayahnya mempersiapkan pedang dan baju perang itu. Lalu Mulan mencurinya. Tak lupa juga mencuri surat tugas perang yang diterima ayahnya kemarin, lalu kabur dari rumah. Ia tidak tega jika melihat ayahnya yang sedang sakit-sakitan itu yang akan berangkat berperang. Menurutnya yang pantas pergi berperang itu adalah dirinya sendiri, yang tidak kebetulan juga sudah mahir bela diri. Pagi pun tiba. Pada saat Paman Zhou telah siap pergi, ia tidak menemukan pedang dan baju perangnya. Tentu saja ia tahu siapa lagi yang dicurigai kecuali anaknya Mulan. Ia khawatir ia akan diusir oleh kerajaan karena ia adalah seorang perempuan. Tapi sekali lagi Paman Zhou sangat mencintai anaknya. Setiap hari di hadapan Dewa Phoenix, ia tak henti-hentinya meminta keselamatan buat anaknya. Lalu di camp latihan, Mulan merubah penampilannya sebagai laki-laki. What is your name? Hua Jun, Commander. Sehingga ia pun diterima pada saat daftar ulang menjadi pasukan perang. Kita ke scene lainnya. Ini adalah pemukiman pasukan Han yang siap menyerang Tiongkok. Laki-laki tegap yang wajahnya luka-luka itu adalah pemimpinnya. Malam itu para petinggi Han sedang rapat mengatur strategi. Beberapa dari mereka tidak sepakat jika penyerangannya ke kerajaan Tiongkok bersama seorang penyihir. Dan ini penyihir itu. Seperti yang kita ketahui di awal ya teman-teman, jika seorang perempuan memiliki Qi atau kekuatan super, maka serta-merta ia akan dianggap sebagai penyihir dan mereka tidak boleh berada di lingkaran laki-laki apapun alasan. Dahulu kerajaan membuang dan mengusirnya. Lalu si lelaki dengan wajah penuh luka itu menampungnya, dan kini ia berada di bawah kendali si lelaki berwajah luka itu. Ia tahu Qi dan dendamnya pada kerajaan yang telah membuang dan mengusirnya dapat ia manfaatkan. Terlebih lagi Qi-nya dapat melampaui batas kuasa manusia biasa, yaitu dapat merubah dirinya menjadi apapun yang diinginkannya. Keahlian perempuan ini teman-teman, saya jadi ingat keahlian Mbak Mistik dalam film X-Men, yaitu dapat merubah wujudnya menjadi apapun. Dan tentu saja itu sangat berguna untuk meruntuhkan kekaisaran Tiongkok. Hari perang itu pun tiba. Seluruh pasukan telah siap sedia saling meruntuhkan. Di camp kerajaan, Hua Mulan yang namanya diubah menjadi Hua Jun untuk menutup identitas perempuannya diperhatikan oleh pemimpinnya berkembang sangat pesat. Kata pemimpinnya pada suatu malam, "Cimu sangat kuat Hua Jun. Mengapa kau menyembunyikan
memperhatikannya. Malam itu hampir ia akan membongkar siapa dirinya sebenarnya. Tapi mengingat sebentar lagi pertempuran akan tiba, ia pun menahannya. Maka berangkatlah mereka ke medan pertempuran. Di pertempuran, Mulan bertemu dengan penyihir perempuan dari suku Han itu. Dan tentu saja cinya Mulan kalah telak. Kata si penyihir hitam itu, buat apa kamu bersembunyi? Cimu tak akan semurni harapanmu jika kamu terus-terusan berbohong. Lalu dengan sekali pukulan, Mulan terlempar lalu pingsan. Ketika Mulan sadar dari pingsannya, ia melihat sebuah ukiran pedangnya. Maka detik itu juga Mulan membuka ikat rambutnya, baju besinya ia lepas. Ini tampaklah Mulan sebagai seorang perempuan. Ia telah siap dengan segala resiko pengusiran yang akan ia terima nanti. Ia tidak peduli, ia hanya tahu niatnya baik, yaitu melawan pemberontak dan membela negaranya hingga titik darah penghabisan. Dan benar saja, begitu ia memilih tidak bersembunyi di balik pakaian laki-laki, Mulan dengan mudah saja menghalau pemberontak. Seluruh pasukan Han mundur, ketakutan melihat aksi si Mulan. Singkatnya, pada pertempuran itu pasukan Han kalah telak. Lalu di sisa-sisa pertempuran, pemimpin pasukan kerajaan mencari Hua Jun. Hua Jun tidak ada, yang ada adalah Hua Mulan yang sayup-sayup terlihat dari balik kabut. Dan pemimpin pasukan kerajaan itu bukannya bangga, ia malah berkata kepada Mulan, jadi selama ini kau menipu kami, kau telah mengkhianati resimen, kau telah membawa aib bagi keluarga Hua. Lalu salah seorang pasukan bertanya, dan hukuman apa yang pantas bagi seorang penipu? Lalu jawabnya, usir. Mulan menghela nafas menerima kenyataan adat istiadat macam itu, dan Mulan pun pergi tak tentu arah. Hendak pulang, ibu dan tetangganya tak akan menerimanya begitu saja. Mulan sedih. Sekali lagi ia berjalan tak tentu arah. Di perjalanan, pada saat putus asa seperti itu, penyihir hitam itu datang kepada Mulan. Di sana ia bercerita kepada Mulan tentang dirinya dahulu yang juga terbuang dan terusir. Kata penyihir hitam itu, kau kira saya juga tak merindukan berperang di jalan yang benar, tapi beginilah nasib kita. Saya juga mengerti perasaanmu, Mulan. Kata penyihir hitam itu menjinakkan amarah Mulan. Kita sama, Mulan, bergabunglah bersama saya, karena jika kita bersama tidak akan ada yang mampu mengalahkan kita. Kita tumpas kerajaan yang punya adat istiadat seperti itu. Tidak, kata Mulan, bagaimana mungkin saya akan bergabung dengan pemberontak, dengan pengecut yang lari dari medan pertempuran? Lalu kata penyihir hitam itu, pertempuran kemarin itu kami tidak lari. Pasukan kami yang kamu lihat kemarin itu hanyalah sebagian saja, karena sebagian lainnya sedang menuju kota tempat singgasana raja. Jadi begini teman-teman, antara medan pertempuran dan singgasananya sang raja itu sangat jauh. Maka sebagian pasukan suku Han diutus bertempur di sini, dan sebagian lagi diutus menyerbu kota, di mana pasukan kerajaan hanya segelintir saja. Lalu dengan hati sekuat baja, Mulan kembali ke camp memberanikan diri untuk melaporkan yang sebenarnya terjadi, bahwa kota telah siap diserbu oleh pasukan Han. Tadinya pemimpin pasukan kerajaan itu ragu. Tadinya ia mengira itu adalah sebuah kebohongan, tapi melihat sinar mata Mulan yang menampakkan suatu kejujuran, akhirnya semua pasukan yang berada di camp itu kembali ke kota guna menghadapi pasukan Han di sana. Dan karena kejujuran, keberanian serta kesetiaannya pada kerajaan, malam itu juga Mulan didaulat sebagai pemimpin pasukan di kota. Singkat cerita, pasukan kerajaan terlambat sampai di kota, dan tentu saja pasukan Han mudah saja menguasai kota, ulah penyihir hitam itu. Tapi setibanya di kota, penyihir hitam itu tak percaya bahwa Mulan kembali bersama pasukan kerajaan. Dikiranya Mulan akan benar-benar terusir seperti dirinya dahulu. Mustahil, kata penyihir hitam itu. Lalu kata Mulan, lah ini faktanya, saya tidak diusir, dan tidak selamanya orang-orang seperti kita akan selalu diusir. Kau masih bisa mengambil jalan yang benar, kata Mulan kepada penyihir hitam itu. Dan sepertinya penyihir hitam itu kini telah tersentuh, lalu memberitahukan bahwa sang raja sedang berada di sebuah tempat. Lalu ia merubah dirinya menjadi gagak hitam dan membawa Mulan kepada sang raja yang sebentar lagi akan dibunuh oleh Borihan, pemimpin pasukan Han. Borihan lalu kaget atas kedatangan penyihirnya. Kenapa kamu kesini, katanya. Lalu jawab penyihir hitam itu, seranganmu mendapat perlawanan sengit. Dari siapa, tanya Borihan. Dari sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Borihan pun kaget. Lalu dilihatnya Mulan, dan diarahkanlah anak panahnya ke arah Mulan. Tapi Mulan terselamatkan oleh penyihir hitam itu. Akhirnya Borihan berhadap-hadapan dengan Mulan yang kini dapat mengendalikan cinya dengan baik. Lalu mudah saja bagi Mulan melawan Borihan. Tapi pedang ayahnya itu lenyap, karena ketika melawan Borihan, pedang itu jatuh ke lahar yang membara. Lalu atas tindakan keberanian Mulan itu, sang raja berniat menghadiahi Mulan dengan menjadikannya sebagai pemimpin pengawal kerajaan. Tapi Mulan menolak. Ia lebih memilih untuk pulang kampung. Ia rindu ayah, rindu ibu, dan keluarga-keluarga lainnya. Dan begitu Mulan sampai di gerbang desa, semua terpukau karena Mulan kembali dengan pakaian perangnya, yang artinya ia meski perempuan tak pernah diusir oleh kerajaan. Lalu ayahnya muncul. Maafkan saya, ayah, saya telah mencuri kudamu.
curi baju besimu, juga pedang kebanggaanmu telah saya hilangkan di medan pertempuran. Tapi ayahnya tidak peduli. Ia sama seperti dahulu. Ia tetap mencintai Mulan, baik sebelum pergi atau sepulang perang dari medan pertempuran. Cinta ayahnya tetap sama, tak pernah luntur. Lalu tak lama setelah acara berpelukan itu, muncul beberapa pasukan kerajaan. Semua warga bersujud. Ya, begitulah orang-orang Tiongkok, sangat tunduk pada petinggi kerajaan. Terlebih lagi petinggi kerajaan itu adalah tangan kanan sang raja. Ayahnya mengira para petinggi kerajaan itu datang untuk menangkap Mulan karena ia seorang perempuan seperti adat yang telah diketahui mereka. Lantas sang ayah tanpa basa-basi berkata pada pemimpin pasukan, "Jika maksud kedatangan Tuan untuk menertibkan anak saya, maka langkahi dulu mayat saya." Sungguh begitu cintanya Paman Zhou kepada anaknya, teman-teman. Meski dalam keadaan lemah seperti itu, ia tetap berdiri di samping anaknya. Tapi kata pemimpin pasukan itu sepertinya tidak perlu, karena kedatangan kami justru ingin memberikan hadiah kepada Mulan yang telah menyelamatkan raja, bahkan telah menyelamatkan dinasti. Semua warga desa tak menyangka mendengar itu. Ibu tetua yang dulunya marah-marah ketika hendak menikahkan Mulan itu hampir-hampir pingsan menerima kenyataan. Dan rupa-rupanya hadiah Mulan itu berupa pedang. Dan tentu saja pedang ini menggantikan pedang ayahnya yang telah lenyap di medan pertempuran. Cerita yang sangat seru ya teman-teman. Tapi harus kita akhiri sampai di sini. Bareng saya Sakari, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.